Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sobat-sobatku di perantauan. Udah makan belum? Sebelum subscribe jangan lupa makan dulu atau sambil ngopi ya untuk melihat kontenku ini. Ini adalah jam dimana aku harus berangkat kerja. Kerjaku sore, aku kerja cleaning service di restoran Thailand. Ini aku jalan dari kos-kosanku menuju tempat kerja. Kira-kira memakan waktu sekitar 20 menit lah. Posisiku di Sancantang, dan kerjaku di daerah Honte 22. Ya, ikutin ya. Inilah hari-hariku saat menjalankan aktivitas berangkat kerja. Setelah sholat asar, persiapan berangkat sudah. Sepanjang jalan ini jalan dimana pulang pergi, aku lewat sini guys. Naik bis bisa dari dari Hongkai di sana bisa, cuma aku lebih suka memilih jalan kaki karena mendapatkan keuntungan, satu olahraga, nomor dua hemat. Sedikit hemat biaya biar lebih cepat bisa pulang ke tanah air tercinta. Inilah cuacanya sedikit mendung tapi nggak berarti hujan kok. Karena di sini ya kayak gini lah, apalagi kalau udah musim dingin, walaupun nggak hujan ya mendung. Ini udah panas, dingin banget sih, cuacanya nggak karu-karuan, jadi banyak sekali yang masa transisi, banyak yang nggak enak badan karena kondisi seperti ini. Yang mestinya sekarang tuh masih masuk musim dingin tapi udah terasa panas banget guys. Selalu melewati parkiran karena parkiran ada di mana-mana. Buat sobat-sobatku di perantauan yang di Hong Kong juga nih, di Macau, kalau jam segini kayaknya persiapan masak ya. Yang di rumah tangga maksudku. Kalau yang di company ada yang berangkat kerja juga, ada yang mungkin jam segini ada yang masih tidur kalau jenis malam, tapi kalau si pagi ya masih kerja. Sini nah, lewat sini itu bangunan itu bagus ya, itu katanya sih museum yang kuning gitu loh sobat. Katanya sih museum, tapi aku belum pernah masuk ke sana selama di sini. Kurang lebih hampir jalan 3 tahun lah, belum ke mana-mana. Taunya cuma kos-kosan sama tempat kerja. Ya ada sih sekali kalau libur itu ke taman. Aku menuju ke taman-taman hanya ingin sekedar tahu aja. Banyak lalu lalang. Waktunya aku pulang sekolah. Sesuatu yang paling bermakna ketika berada di negeri orang. Setiap langkah ini penuh dengan hikmah karena menuju ke tempat kerjaan, bukan jalan-jalan ya sobat. Nah ini perlu tahu, ini hospital Kiau, rumah sakit terbesar di Macau ini, dan fasilitasnya bagus banget. Agak mahal sedikit, tetapi pelayanannya wow, cepat sekali. Memang kalau dirasakan ya maaf, kalau dirasakan itu rumah sakit di sini itu cara penanganannya lebih cepat. Jadi nggak harus
menunggu administrasi dulu baru ditangani, tapi di sini mayoritas tuh ditangani dulu baru kita nanti kan ada administrasinya kayak gitu. Kan perbedaannya kadang sama di negara kita itu jauh banget. Di negara kita itu entah ya, itu dari oknumnya apa dari pemerintahannya, selalu mendahulukan administrasi baru ditangani gitu. Makanya terkadang seringkali terjadi keterlambatan dalam penanganan kecelakaan atau orang sakit. Aku bisa bicara seperti ini karena aku sendiri ngalami, sobat. Aku pernah ngalami waktu itu lagi parah-parahnya aku. Lambungku kronis. Aku dibawa ke salah satu rumah sakit ternama di Kota Malang ya. Rumah sakit paling terkenal lah intinya seperti itu. Bukan rumah sakit favorit. Aku masuk dalam keadaan antara sadar dan tidak. Saat itu aku dibawa ke ruang UGD. Di situ itu yang membuat aku heran. Nomor satu itu bukan bagaimana caranya menangani aku terlebih dahulu ya di saat aku lagi kalau dikatakan sekarat soalnya yang aku rasakan saat itu rasanya kayak pengen mati aja. Enggak, tapi yang ditanyakan oleh pegawainya adalah administrasi dulu, ngisi administrasi dulu, bayar administrasi dulu, baru dokternya datang kayak gitu. Ya itu buat pengalaman saja. Jadi kalau untuk sobat-sobatku yang masih pulang ke tanah air, usahakan untuk punya persiapan atau punya tabungan lah setidaknya di ATM pribadi. Kita bukan cara baiknya ya. Yang kita perlukan adalah jaga suatu hal yang terjadi pada diri kita. Jadi di saat kita memerlukannya ada apa yang harus kita berikan kayak gitu. Karena itulah sahabat, aku tuh rasanya kayak perih kalau jalani kehidupan di negara kita dalam keadaan kita nggak punya apa-apa. Benar. Mau minta tolong siapa coba? Saudara juga nggak mungkin karena kadang saudara sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kadang kita belum sambat, terus kono sambat dhisik. Jadi di sini kalau bisa sepandai-pandainya kita menyimpan uang, menabung, bukan pelit enggak. Ya kalau ada teman yang butuh ya kalau kita bisa semampu kita bantu ya kita bantu gitu. Tapi setidaknya kalau pulang Indo kita sudah punya simpanan sendiri di ATM kita sendiri. Alhamdulillah. Ini aku jalan udah hampir nyampe di Pakabjo, sobat. Nama jalannya Pakabjo. Ntar aku tunjukin ya kegiatan apa di Pakabjo ini tiap sore yang aku lihat. Pokoknya asik. Berangkat kerja, jalan kaki itu rileks banget, enak banget. Aku nanti pas kebetulan hari ini jam kerjaku jam 4.30, jadi aku dari rumah jam 4 kurang 10 berangkat. Itu kita udah nyampe di Paskap terminal di mana orang-orang mau naik bis dan turun bis di jalur yang sudah ditentukan. Jadi nggak semua bis enggak. Di sini ya kita setiap bus stop itu ada nomor masing-masing bisnya, jurusannya juga kemana-mana gitu. Nah, itu kalian bisa lihat ya, sobat. Banyak sekali orang-orang di sana. Semuanya orang tua, semuanya Loyanka. Ini yang dinamakan Taman Loyanka atau taman orang tua. Disinilah dunia mereka. Tuh kan, ini dunia mereka. Karena mereka kalau di rumah udah dalam kondisi dan posisi sendirian. Jadi mereka menemukan dunianya di sini. Bisa ketemu teman lama,
teman baru ataupun sekedar olahraga yoga dan sendirian nyaman. Tapi di sini, tapi kalau di rumah mungkin mereka juga jenuh hari-hari sendiri. Kalau nggak ada pembantu ya mereka hidup sendirian, benar-benar sendiri. Pokoknya kalau untuk kesejahteraan keluarga nggak ada yang lebih sempurna dari negara kita. Negara kita orang kan masih bisa dekat dengan semuanya ya. Di sini enggak, di sini hidup sendiri-sendiri. Jarang banget yang serumah dengan anak-anak. Kita jalan dulu. Itu ada air mancur kecil. Itu kalau kita jalan lurus ke sana itu ke gereja tua. Next, aku ajak jalan-jalan kalian ke sana ya. Sekarang kita lanjut jalan menuju tempat pekerjaanku. Ya di sini lah. Ini jalan turun. Kalau sore gini lewat sini. Ntar malam pulang kerja jam 1 juga lewat sini. Paling senang banget. Dan biasanya kalau hari libur saat aku ingin potong rambut, sahabat-sahabatku yang posisi di Mako ya, di sini bagus. Nah, salon ini bagus. Ini salon Koko ini aku dari 2005 kalau potong selalu di sini. Kita mau kayak apa aja dia udah tahu, nggak ngecewain pokoknya. Udah murah, biaya juga. Sakman, kami Fongka. Mau Fongka? Oh, tajam. Jam lah. Jam. Tim kan? Mom tak lah. Mom tak ah. Oke lo. Ayo ngohukian. Maaf, itu adalah ya sedikit terpotong. Ketemu sama Sifu yang bagian masak di restoranku, orang Thailand. Jadi kita komunikasi hanya dengan sedikit bahasa. Akunya nggak bisa bahasa Thailand, Sifu juga nggak kurang bisa bahasa Kantonis ya gitu. Jadi ya sekedar yang penting dengan bahasa isyarat kita tahu. Soalnya ini tadi semua orang dapur kan diharuskan vaksin corona. Nah dia bilang katanya dia nggak jadi untuk vaksin. Dikarenakan darahnya lagi naik jadi nggak bisa vaksin, jadi dia bahagia banget. Orang-orang pada takut sih. Untuk kita yang cleaning service sama waitersnya belum ada pemberitahuan untuk sementara waktu. Inilah kehidupan. Terkadang kita itu juga bingung ya dengan penilaian orang-orang di Indonesia tentang TKW seperti kita ini yang ada di luar negeri. Seakan kita itu di sini itu hidupnya enak, uang banyak, kayak gitu, kerjanya ringan. Enggak, sebenarnya kerja kita itu juga mati-matian karena kita harus menghabiskan waktu untuk kerjaan. Juga biaya hidup mahal. Karena di sini kebanyakan stay out sih. Kalau di Hongkong kan enggak, kita fokus sudah ikut majikan. Di sini juga ada yang ikut majikan untuk PRT-nya, tapi juga ada diberi kesempatan untuk stay out. Oke. Bahasa untuk minta jalan. Jadi engkau permisi kayak gitu. Untuk teman-temanku yang ada di Indonesia ini aku. Semoga kalian melihat ya, jangan lupa subscribe-nya ya. Aku rindu dengan semuanya. Rindu negaraku, rindu temanku, rindu keluargaku, semuanya pokoknya yang ada di Indonesia. Gak tahu. Kita udah merencanakan tapi Tuhan yang maha mengaturnya. Karena rencana kita dulu tahun ini kita sudah bisa pulang, ternyata ada corona. Oke, ini yang ke satu. Nyebrang ke sana, terus sepi. Kalau kalian ingin tahu restoranku di belakang pom bensin
telepon ke ini teman. Bentar ya. Blur ada ambil lewat ini pom bensinnya, nah dan di sana itu restoran tuh di lantai 1 terus tuh simbolnya kurang lebih perbaikan belum selesai. Ini masuk ke restoran ya, kita mulai naik ya. Biasanya kita bisa jalan lewat lift ini, tapi aku lebih suka lewat tangga. Ya tadi kamu ingin olahraga, nah lewat tangga sini. Kalau tangga kita melewati 1, 2, 3, nyampe sudah. Karena kita posisi di lantai 1 sih, itu tadi lantai dasar. Nah ini itu pintunya. Jadi kita bisa lewat lift juga bisa. Nah sini bentar, aku ambil kartu takat dulu ya, biar kalian tahu jam tayangku. Jam tayang. Oke, masuk. Assalamualaikum. Masuk pintu kedua. Nah, inilah kondisi restoran. Kan? Nanti mau ke bosku. Nah, ini mesin. Gimana aku harus takat. Itu namaku. Oke, udah takat. Nanti temanku udah mulai kerja. Halo teh. Yes. Ready? Hah? Oke. Dah, ini tempatku. Mana aku baru datang harus ganti seragam, ganti sepatu, dan ini tuh lokerku. Oke, sampai di sini dulu ya. Soalnya time to work. Aku sambung lagi next. Terima kasih banyak untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum.